kalau misalkan semua dipenuhi, mengingat nanti dampak di tahun 2023 bulan November ini diberikan 3 formasi misalkan, maka kedua peserta ini tetap akan masuk di formasi sekolah ini. Dari keranjang 1 nanti akan diurutkan dari yang nilai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel Calon Guru. Sobat-sobatnya, pada video ini saya akan memberikan cara, yaitu bagaimanakah caranya untuk memprediksi secara mandiri untuk penempatan guru prioritas 1 bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade ya, dikarenakan nanti langsung penempatan saat ini sedang dilakukan pembahasan bersama Pemda masing-masing. Dan nanti kita akan bisa mengetahui secara prediksi secara mandiri untuk penempatan kita, itu nanti tentunya berdasarkan dari data hasil seleksi P3K tahap 2 yang seperti ini. Maka nanti kita akan mengetahui apakah kita itu ditempatkan di sekolah asal kita ataukah nanti kita masuk ke dalam keranjang seperti ini, dikarenakan untuk kuota formasi tempat kita ini sudah habis. Bagaimanakah infonya? Silahkan cek video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, tentunya terkait tentang mekanisme seleksi P3K 2022 ini teman-teman sudah menyimak semua untuk penjelasan langsung dari Bapak Andika ya, dan tentunya sudah memahami dari paparan tersebut, itu nanti bisa menyesuaikan untuk penempatan ini nanti bagaimana. Nah sekarang kita langsung saja untuk studi kasus. Studi kasus berdasarkan dari kasus kita masing-masing, ini nanti kita akan ditempatkan di mana? Apakah kita di sekolah kita sendiri ataukah dimasukkan ke dalam keranjang dan juga nanti ditempatkan di tempat lain. Nah untuk kita bisa melakukan analisis ini tentunya ada syarat prediksi penempatan ini nanti bisa akurat teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman bisa menyiapkan untuk hasil seleksi P3K tahap 2 ya, dikarenakan untuk tahap 1 itu sudah nggak berlaku. Teman-teman silahkan dicermati kembali untuk hasil seleksi tahap 2 di masing-masing sekolahnya. Tentunya berbagai macam kasus nanti akan bisa teman-teman sesuaikan dengan menyimak video ini, karena nanti akan hampir sama teman-teman. Di sini kita berikan contoh yang sederhana. Nah, syarat untuk prediksi penempatan ini nanti bisa akurat ini adalah setidaknya yang pertama, teman-teman itu harus bisa menghitung dulu rasio kebutuhan di sekolahnya itu berapa. Nah, nanti kita akan berikan caranya. Yang kedua, teman-teman harus mengenali pesaing teman-teman. Nah, ini misalkan di sini ada 7 orang ya, ada 6 orang ya. Teman-teman harus mengetahui inilah pesaingnya dari mana. Nah, tentunya sangat mudah sekali untuk kita mengetahui pesaing kita ini teman-teman dengan teknik tertentu. Kemudian kita harus bisa mengkategorisasikan. Nah dari teman-teman kita ini, mereka pesaing ini kategorisasinya itu masuk dalam kategori yang mana. Kemudian yang terakhir inilah kita bisa membandingkan nilai. Tentunya dengan menggunakan teknik 4 syarat ini nanti asalkan terpenuhi, maka teman-teman nanti secara akurat akan langsung sesuai ya untuk penempatannya. Dikarenakan meskipun yang menempatkan Pemda saat ini sedang rakor, nanti tidak akan menyimpang ya dari Permen PRB nomor 20 tahun 2022. Nah, di sini yang pertama, cara menghitung rasio kebutuhan. Bagaimana sih cara untuk menghitung rasio kebutuhan? Sepertinya kita bisa melihat pada info GTK kita masing-masing. Maka nanti di sana akan disampaikan untuk rasionya itu bagaimana. Namun untuk menghitung rasio kebutuhan ini tentunya ada cara yang lebih sederhana teman-teman, yaitu dengan metode observasi atau pengamatan secara individu. Nah seperti ini, misalkan di sini dari hasil kita kemarin, maka teman-teman bisa melihat posisi di sekolahnya ini. Nah posisi di sekolahnya, maka di sini teman-teman bisa mengetahui untuk misalkan seperti ini. Untuk kelas 1, itu yang mengampu itu siapa? Apakah dia 1, apakah dia misalkan PNS misalkan ya. Kemudian apakah dia P3K ataukah honorer. Misalkan saja di sini untuk kelas 1 itu adalah yang mengampu misalkan honorer. Kemudian untuk yang guru kelas 2 ini adalah yang mengampu, ini adalah juga honorer. Kemudian untuk yang guru kelas 3 ini yang mengampu juga honorer misalkan. Selanjutnya yang kelas 4 ini yang mengampu, ini adalah P3K baru misalkan ya. Kemudian yang mengampu kelas 5 inilah P3K lulusan dari 2019. Yang guru kelas 6 ini yang mengampu, inilah PNS. Nah seperti contoh seperti ini.
Tentunya masing-masing sekolah ini adalah tentunya berbeda ya untuk kondisinya. Untuk yang PNS-nya di kelas berapa, kemudian P3K di mana, kemudian kadang honorer pun malah ditaruh yang kelas paling atas misalkan. Itu adalah suatu hal yang mungkin banyak terjadi di daerah kita. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk menghitung rasio kebutuhan adalah seperti itu tadi. Tentunya sudah paham ya sekarang. Kemudian kita lanjutkan. Yang kedua, bagaimanakah cara untuk mengenali pesaing kita? Nah, tentunya kita bisa mengenali pesaing kita teman-teman dengan cara yang sederhana namun pasti akan akurat. Nah, seperti ini misalkan, untuk mengenali pesaing kita dari peserta nomor 1 sampai nomor 6, ini mereka siapa saja, dari mana. Selanjutnya, maka di sini kita kategorisasikan untuk pesaing kita. Apakah mereka itu guru induk dan juga guru non induk. Untuk kita pada tahap 2 mengenali pesaing, ini hanya ada 2 kategori saja yang kita masukkan, yaitu guru induk dan juga guru non induk. Guru induk itu adalah terdiri dari guru yang mengajar di sekolah tersebut yang sudah masuk dalam dapodik ya. Karena kalau nggak masuk dapodik ini nggak akan diperhitungkan, dianggap nggak ada orangnya di sana. Kalau guru non induk ini bisa terdiri dari 3 kategori. Yang pertama, ini adalah guru sekolah negeri yang melamar di sekolah kita. Ya, mana di sini adalah yang pertama ya, guru sekolah negeri dari sekolah lain yang melamar di sekolah kita karena di sana nggak ada lowongan ketika itu. Dan di tahap 2 itu kan bebas. Kemudian bisa juga guru non induk ini terdiri dari guru swasta. Guru swasta yang bisa ikut seleksi tahap 2, mulai formasi tahap 2. Yang ketiga bisa jadi mereka lulusan PPG. Tentunya teman-teman ketika melihat di sini formasinya itulah daerahnya teman-teman, ini adalah domainnya teman-teman, sekolahnya teman-teman, maka di sini kita akan bisa mengetahui, yaitu seperti yang contohnya yang ada di sini, ini adalah yang sudah kita ketahui di daerah kami ya. Nah, di sini untuk peserta nomor 1 ini kita coret dikarenakan dia sudah lulus ya. Ini sudah lulus dan mengisi formasi di sini. Nah, berikutnya nanti kita hitung mulai dari peserta nomor 2 sampai nomor 6. Misalkan peserta nomor 2 ini adalah dia itu tentunya teman-teman kan mengetahui ya. Kalau misalkan di sekolah kita itu yang melamar siapa saja itu kan pastinya kita mengetahui. Oh, iki namanya inilah temanku. Oh, ini adalah temanku. Ini tidak. Nah, kalau itu adalah temannya teman-teman, yaitu kita kenal, berarti itu adalah guru induknya. Kalau tidak, ini berarti bukan guru induk. Entah itu dari swasta, lulusan PPG, atau juga dari sekolah negeri, sekolah lain. Nah, di sini kita hitung mulai dari yang peserta nomor 2. Peserta nomor 2 ini adalah guru induk. Nah, karena saya kenal. Nah, ini peserta nomor 2 ini adalah 1 guru induk ya. Peserta nomor 3 ini adalah namanya kenal. Ini adalah dari sekolah kita. Mosok teman sekolah nggak kenal, nggak mungkin ya. Ini 1. Kemudian di sini untuk peserta nomor 4 ini adalah guru non induk 2. Ini dari swasta. Kemudian berikutnya ini juga non induk, ini juga non induk. Tentunya untuk mengenali pesaing ini sangat mudah, demikian. Nah, kalau kita sudah mengetahui pesaing kita itu dari induk atau non induk, berikutnya kita bisa lanjutkan, yaitu bagaimanakah cara untuk mengkategorisasikan. Nah, untuk mengkategorisasikan di sini dari hasil seleksi tahap 2, tentunya kita bisa melihat di sini ada keterangan afirmasi yang menunjukkan untuk kategorisasi ini adalah dari afirmasi ini, apakah A, B, C atau D. Nah, kita bisa membuat bagian seperti ini. Jadi kita kategorisasikan untuk pesertanya. Ini adalah apakah mereka itu THK 2, ataukah guru dari sekolah negeri, ataukah lulusan PPG, atau guru dari sekolah swasta. Nah, di sini untuk melihat pada bagian afirmasi. Nah, di sini keterangan afirmasi ini ya. Ini adalah kalau misalkan di sini tulisannya A ini adalah dia memiliki serdik yang linear dan bisa dipakai serdiknya itu. Contohnya ini. Kemudian kalau B ini adalah afirmasi usia. Nah, ini kita nggak hitung ya. Untuk afirmasi usia nggak hitung. Ini nggak dihitung. Untuk yang seleksi tahun 2022 ya, untuk yang penempatan khusus yang tahap 1. Kemudian yang C ini aja disabilitas. Ini juga nggak dihitung. Karena di sini kategorisasinya ini hanya ada 4 ini. THK 2, sekolah negeri, PPG dan juga swasta. Nah, di sini yang kita perhitungkan adalah yang ini. Nah, yang THK 2 ini, teman-teman. Nah, apakah seperti itu? Ini nanti meskipun di sini ada THK 2 misalkan ya, namun di sini nanti belum tentu dia bisa mengisi di sini. Dikatakan misalkan ini adalah dia bukan guru induk, itu bisa jadi. Nah, kalau dia bukan guru dari sini, maka dia ini nggak bisa menempati di sini, meskipun dia urutannya paling atas yaitu THK 2. Oke.
Nah, dikarenakan untuk peraturan pertama ini adalah harus mendaftar di sekolahnya sendiri ya teman-teman, nggak boleh menggeser di tempat lain. Misalkan di sini adalah di sekolah A misalkan. Kemudian untuk guru THK 2 ini dari sekolah B. Nah, maka di sini meskipun dia ini THK 2 dari sini nggak bisa masuk ke sini teman-teman. Oke. Nah, setelah kita memahami untuk bagaimanakah cara mengkategorisasikan, maka di sini kita bisa memetakan apakah dari kategori peserta ini teman-teman ini adalah, nah kalau di sini sebagai contohnya simpel ya, untuk yang peserta nomor 2 ini adalah memiliki afirmasi D, yaitu afirmasi yang THK 2. Oke, kalau teman-teman sudah bisa mengkategorisasikannya, maka kita lanjutkan. Nah, di sini setelah kita mengetahui kategorisasinya, berikutnya di sini kita bandingkan nilai. Dikarenakan kalau misalkan nanti kategorisasinya sama, misalkan sama-sama THK 2, sama-sama guru sekolah negeri, itu nanti akan dibandingkan nilainya. Nah, diambil nilai mana yang lebih tinggi teman-teman. Nah, cara membandingkan nilai itu bagaimana? Dari hasil seleksi P3K Guru 2021 yang tahap 2, maka di sini kita akan bisa melihat ya untuk total nilainya. Yang pertama di sini kita akan melihat untuk perolehan nilainya. Nah, tentunya untuk penilaian ini kita nggak boleh menggunakan kata-kata perankingan ya, tapi mengurutkan sesuai nilai teman-teman. Jadi ini dari prioritasnya ini adalah pertama-tama kan dari THK 2. Kalau misalkan di sekolahnya ada THK 2, sama-sama THK 2-nya, maka diurutkan yang mana dulu nilai yang paling tinggi itu yang ditempatkan dulu. Kemudian kalau masih ada formasi yang mungkin THK 2 lain, masukkan ke keranjang untuk dicarikan formasi berikutnya. Oke, jadi urutannya adalah seperti itu. Untuk nilainya tentunya kita bisa melihat dari afirmasi yang dimiliki. Kemudian nilainya ini sudah fix, kita bisa mendapatkan data yang valid. Nah, berikutnya sekarang contoh analisisnya teman-teman. Nah, untuk contoh analisisnya ini adalah kurang lebihnya seperti ini. Contoh hasil analisis ini misalkan kita ambilkan dari salah satu sekolahan misalkan ya. Nah, di sini misalkan ada kelompok jabatan ahli pertama guru kelas misalkan. Kemudian di sini kita dapatkan untuk hasil seleksi yang kemarin. Nah, tadi yang sudah lolos tadi kita nggak hitung ya. Jadi pesertanya di sini tinggal ada ini 1 2 3 4 5. Ini untuk pesertanya teman-teman. Nah, di sini dari hasil analisis yang kita dapatkan ini, maka setelah kita melihat dari unsur-unsur pertama sampai keempat tadi, maka misalkan saja adalah seperti ini. Nah, untuk kebutuhan setelah kita melihat data yang ada di sekolahan, untuk kebutuhan itu adalah misalkan seperti ini. Dikarenakan kelas 1 inilah honorer, ini kan berarti butuh ya. Kemudian di sini honorer kelas 2 ini juga memerlukan, ini butuh ya. Kemudian kelas 3 ini butuh. Kelas 4 sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Kemudian di sini kelas 5 sudah terpenuhi. Kelas 6 sudah terpenuhi. Nah, secara logika di sini kalau misalkan kita mungkin Pemda ya, Pemda itu melihat untuk di tahun 2023 itu ada kebijakan mulai berlaku di November, maka di sini nanti akan diajukan formasi itu sebanyak 3. Seharusnya seperti itu. Namun terkadang ini ada perhitungan sendiri, dikarenakan yang sekarang ini sedang heboh itu kan masalah transfer DAU yang nggak sesuai dengan yang disampaikan dari pusat ya. Nah, bisa jadi seperti yang di tahun kemarin misalkan, meskipun di sekolah ini memerlukan 3 kebutuhannya, namun tiap sekolahan itu rata-rata diberikan 1 formasi. Nah, jadi untuk masalah nanti kebutuhan ini nanti diberikan berapa formasi, tentunya nanti kita pantau perkembangan lebih lanjut dari Pemda masing-masing. Nah, ini jadi kita sudah tahu untuk kebutuhan kita. Jadi untuk manisnya inilah butuh 3, untuk pahitnya inilah butuh 1. Kalau misalkan butuh 1, nanti akan ada yang masuk keranjang, akan ada yang ditempatkan di sana, tentunya dengan penilaian dan urutan seperti tadi. Nah, dari kebutuhan kita udah fix, kita lanjutkan, yaitu untuk pesaing. Dari data hasil analisis pesaing kita, itulah datanya seperti ini misalkan. Nah, ini data yang ini secara nyata ya, kita lakukan observasi secara langsung ke salah satu tempat. Nah, pesaingnya untuk peserta nomor 2, nah ini adalah beliau itu meskipun di sini K2, ini adalah non induk. Nah, nanti mereka ini beliau akan diminta untuk mendaftar di sekolahnya sendiri karena nggak boleh masuk ke sekolah ini ya. Nah, ini peserta nomor 2 non induk, peserta 3 ini adalah induk. Kemudian peserta 4 adalah induk. Kemudian yang kelima dan 6 ini non induk. Sebenarnya ini nggak masuk perhitungan karena apa? Karena ini nggak lulus teman-teman.
karena nggak lulus ini nggak masuk perhitungan penempatan yang pertama. Nanti mereka ini kalau misalkan masa kerja lebih dari 3 tahun maka akan masuk ke peserta prioritas yang ketiga. Kalau misalkan masa kerjanya kurang dari itu maka masuk ke pelamar umum. Oke, berarti kita bisa kerucutkan untuk yang bisa ini adalah nanti peserta nomor 3 dan peserta nomor 4. Nah ini dari pesaing nanti yang masuk ini adalah peserta nomor 3 dan 4 yang kemungkinan akan masuk ke formasi ini. Nah kita lanjutkan dari hasil analisis untuk kategorisasi. Nah kategorisasi di sini untuk statusnya inilah kita bisa melihat untuk peserta nomor 2 inilah THK 2 ya, afirmasi yang dimiliki kan D. Namun di sini kita nggak masukkan. Kemudian peserta nomor 5 dan 6 karena TL ini nggak masuk. Nanti masuk ke sekolahnya masing-masing. Jadi untuk peserta nomor 2, 5 dan 6 ini adalah nggak bisa di sini, namun mendaftarnya di sekolahnya masing-masing sana. Karena peraturan yang pertama itulah seperti itu, mendaftar sekolahnya sendiri. Kemudian nggak boleh geser-geser ya. Nah seperti ini berarti di sini yang berhak ini kan sama dengan yang ini kan. Ya, ini yang berhak untuk menempati sini adalah peserta nomor 3 dan peserta nomor 4. Oke, kita lanjutkan. Di sini dari segi nilai. Nah, kalau misalkan ini kan sama. Ini kita bandingkan nilainya. Nah, nilai dari kedua peserta ini kita bisa melihat. Untuk kategorisasinya sama. Di sini sama-sama guru sekolah negerinya. Tentunya nanti akan sama ya, apakah sekolah negeri, apakah THK 2 gitu kan. Kalau THK 2 dulu ya THK 2 dulu, kalau sekolah negeri enggak. Nah sekolah negeri ya juga sekolah negeri yang diurutkan ya teman-teman. Nah ini sama-sama sekolah negeri misalkan guru sekolah negeri. Di sini peserta nomor 3 ini kita bisa melihat peserta nomor 3 ini adalah ada nilainya 490 ya, 490 dari nilai akhir dulu. Kemudian peserta nomor 4 ini adalah 486. Nah di sini secara kita bisa melihat langsung untuk nilainya lebih tinggi yang peserta nomor 1. Nah ini yang ini adalah ranking yang kedua teman-teman. Nah dengan demikian maka nanti semua ini kedua peserta teman kita ini akan bisa menempati formasi yang ada di sekolah ini. Namun di sini nanti tanda tanyanya adalah ini, apakah dari analisis kebutuhan guru yang ada di sekolah A ini yang sebenarnya honornya ada 3. Nah di sini ada honornya 3 ini, apakah nanti formasi yang diberikan itu 1 ataukah 2 ataukah 3. Kalau misalkan di sekolah ini nanti dibuka formasinya kebutuhan itu adalah ada 1, berarti peserta nomor 1 ini yang menduduki formasi, dan peserta yang di sini peserta nomor 4 ini nanti mereka akan masuk ke keranjang. Jadi menempati formasi seperti ini. Yang peserta nomor 1 kalau formasinya kebutuhan 1, maka peserta nomor 1 ini adalah menempati formasi. Yang nomor 2 ini adalah masuk ke dalam keranjang seperti ini. Nah, kalau misalkan kebutuhannya ini adalah diberikan dua formasi misalkan ya, maka nanti kedua peserta ini dari peserta nomor 3 dan 4 ini nanti semua akan menempati formasi di sekolahnya masing-masing seperti itu. Nah seperti itu teman. Jadi mereka akan tuntas di sini kalau formasi di sekolah ini 2. Kalau misalkan semua dipenuhi, mengingat nanti dampak di tahun 2023 bulan November ini diberikan 3 formasi misalkan, maka kedua peserta ini tetap akan masuk di formasi sekolah ini. Dan malah nanti akan diambilkan guru honorer lulus passing grade dari keranjang. Dari keranjang 1 nanti akan diurutkan dari yang nilai ini. Nah seperti ini. Jadi situasionalnya itulah formasinya. Namun sejak sekarang ini kan teman-teman bisa memetakan dari data hasil tahap 2 ini bisa posisikan kira-kira saya itu bisa menempati formasi tempat saya, sekolah saya, ataukah nanti masuk keranjang untuk ditempatkan di tempat lain. Oke, kira-kira seperti itu, cukup jelas tentunya dari berbagai macam kasus bisa cukup terwakili dengan video ini. Nah, untuk mekanismenya tentunya teman-teman silahkan pantau di channel YouTube-nya dari GTK Dikdas ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.